Palmer again, ole ole. Palmer again, ole ole. Palmer again, Palmer again. Palmer again, ole ole. Ini udah di briefing sebelumnya. Ya tapi kan lu emang gak baca grup? Enggak, gua enggak tahu. Itu lol. Apa lu udah bikin grup yang enggak ada guanya? Ya itu ya. Aduh. Palmer again, ole ole. Setelah sekian lama nggak bikin video dan video terakhir ternyata Bang Wanda sudah kasihkan sendirian. Akhirnya sekarang kita memanggil kuncen kita kembali ya Bang Karyo. Lu gimana? Tadi katanya lu bilang lu opening tuh pengen tiduran gitu. Karena lu udah mulai dikritik kayak gue duduk aja salah gitu. Nah, gue bingung ya. Orang kan maksud gue emang kita dari awal kan santai mungkin. Iya, dia bilang katanya ada yang komen gini. Ya tahu kok emang niatnya tuh santai gitu kan. Tapi cara duduknya gitu, kesana nggak sopan, bacot. Bacot. Tuh kan dia masang badannya kan di sini kan. Dia sempat kepikiran loh guys. Jadi mungkin kalau besok kalau main komen langsung di caps lock gitu kan. Atau lu nyawer tapi buat ngata-ngatain Bang Karyo gitu. Karena Bang BG yang selama ini lu tunggu-tunggu gak datang gara-gara Bang Karyo. Itu lol. Iya, kan lu ada konflik. Udah lanjut yang lain aja. Nah, di episode ke-184 ini benar kan ya? Emang ya 184 ya? Iya dong. Ini kan udah mulai gak sayang nih Mas Football nih. Jadi kalau banyak yang nanya, mana nih video barunya nggak upload kalah sama channel lain udah pada nggak upload nih. Tahu nggak alasannya apa? Lu lihat baju kita bertiga. Apa tuh? Kita budak-budak korporat. Kami pekerja, kami buruh. Kayak perunggu dong. Kalau perunggu kan di Instagramnya ini band musik kantoran. Band pulang kantor. Nah kalau kita channel YouTube podcast pulang kantor. Wah. PPK. Buat kamu makanya teman-teman ya, biar teman-teman kita bisa segera resign dan dia dong tuh anak band tuh anjir. Jangan lupa di subscribe Studio Bolanya yang belum subscribe, terus juga kamu tulis komen, like juga dan share ke teman-teman kamu yang suka Chelsea. Nah, kalau misalnya pasangan kamu belum suka Chelsea, bikin suka ya. Jangan cuman Yura Yunita aja yang jadi suka MU. Ngomongin MU, nanti kita bakal bahas ya. Karena kita bakal ada preview. Karena kan ada lagunya. Apa tuh? Pokame-ame belalang kupu-kupu. Asik. Siang makan nasi, kalau malam hina MU. Oke deh, kita buka dulu Studio Bolanya. Han. Oi. Jadi selain chance yang Palmer again oleh guys. Itu ada satu chance lagi yang sebenarnya lahir di malam nobarnya CSI Jakarta. Kemarin banget nih dan ya. itu emang celetukannya teman kita yang pernah kita undang di sini. Siapa tuh? Bang Komeni, kalau ingat Komeni Ande kan yang hooligan London banget itu. Rajin banget nonton ke Stamford Bridge ya. Rajin banget itu, dia bikin lagi. Apa tuh? Karena emang belakangan ini kan Sancho bagus banget, dia sampai kita kepikiran buat ke-chance Glory glory Jadon Sancho. Glory glory Jadon Sancho. Glory glory Jadon Sancho. When the let's go marching on. Nanti kita bakal bahas juga ya tentang Jadon Sancho. Ini kayak intro lagi, nanti kita akan bahas kayak intro lagi kesana. Karena sebelum kita bahas Jadon Sancho-nya, kita harus bahas dulu match yang kemarin banget nih, game week ke-6. Dimana mungkin teman-teman yang main FPL tuh banyak yang kesel. Banyak yang seneng. Banyak yang seneng. Yang kesel cuman gua. Kenapa lu? Temen gua ngaptenin Palmer. Temen lu? Siapa nama temennya? Alpinitem. Oh. Shout out Alpinitem. Bukan Bang Adit. Bang Adit juga kaptenin. Dia kaptenin Sancho dari Sancho Palmer. Dari Palmer. Gimana Palmer ya? Palmer. Orang Parapat. Orang rantau Parapat soal dia. Dia Palmer berhasil dapat arisan minggu. Iya, berapa 24 ya Palmernya doang ya? Gocap kan? Gocap. Tuh, Palmer doang triple gocap kapten jadi 75. 75 mau mana pergi lu. Nah, ini mungkin nih teman-teman yang ya karena basic poinnya kan 25 kan, 25. Karena kalau kapten Nanti kita di ujung bahas dong tips FPL musim depan week depan kali ya. gila pandit FPL tiba-tiba ya. Enggak usah lah. Cuma Beda konten tuh. Beda konten. Oke. Nah, kalau misalnya udah bener nih ngaptenin Palmer, terus juga udah triple kaptenin Palmer. Tapi sayang banget kalau nggak masuk Liga FPL-nya Chelsea Indo. Oh, bagus, enggak apa-apa biar gua semakin cepet semakin bagus menangnya ntar. Oh gitu. Karena hadiahnya tuh sangat
baik untuk anak muda seperti gua. Apa aja Ya, tuh? buat kamu yang suka berzinah kan. Iya, gue yakin lo hafal banget dong hadiahnya. Hafal dong hadiahnya dong. Juara 3 lo, juara 3. Ini kan yang akhir musim. Gue tuh mau bilang kalau yang tiap bulan. Tiap bulannya emang hadiahnya apa sih, Bang? Lu bisa nginep staycation di official partnernya Chelsea FC. Anjrit. Nah, ada dari Ascot Hotel Indonesia. Nah, itu kan kalau tiap bulannya. Berarti aturan yang bulan September kemarin udah keluar nih pemenangnya siapa? Sudah. Belum lah, ntar. Mulainya kemarin. Oh, berarti Jadi periode September Oktober. nah, di situ kamu pokoknya langsung cek aja di Instagramnya Chelsea Indo. Di follow juga Instagramnya @studiobola sama Ascot Hotel Yo, Indonesia. iya. Nah, Hotel jangan lupa Indonesia. buat ikutin syarat ketentuannya, nanti gabung juga ke klubnya dari ASR atau Ascot. Pokoknya ikutin aja karena selain hadiah 1, 2, 3, hadiah bulanannya juga kece-kece banget. Ya, yang bulannya kan staycation. Iya. Ada ketiga. Ketiga, lu dapat nginep di Bali sehari. Ya. Oke. Yang juara 2, Yang juara apaan? Gua. yang juara 2 itu ada yang nginep di Bali sehari juga sama uang jajan. Oh, dapat uang jajan. Nah, yang juara 1 nginepnya nggak sehari dong. Nginepnya seminggu ya? Kan champion. Sebulan. Dua tahun. hari. Iya. Pulang-pulang, apa kabar nih? Weh, Peti-peti. Udah pede. Plus uang jajan. Plus uang jajan sama partner nginepnya juga kan ya? Itu saya belum tahu. Enggak dong. Kayaknya Bang Karno dia calon-calon mau nginep ke Bali. Soalnya gue lihat di HP-nya udah ganti wallpapernya. Anjing, kehidupan pribadi gue mulai disenggol. Tolol banget orang ini. Itu kalau boleh tahu ya, wallpapernya itu lu yang ganti atau pacar lu yang Gue ganti? yang ganti. Oh gila. Udah tahu gocekannya. Gue yang ganti. Pokoknya dan terbangnya tuh ya keren banget loh. Sama pesawat, wah yang ijo-ijo dah pokoknya. Masih tiling berarti. Iya dong. Wih. Ini. Terus seragamnya bagus banget gak sih kalau Citylink pramugarinya? Kamu cantik banget. Oke, kita bahas dulu nih game week kemarin yang 6 Chelsea versus kan gue nyari salah nih ngomongnya nih kan. Chelsea versus Brighton. Brighton. Have Albion. Yang akhirnya Brightonnya kalah juga. Widih. Sebelum ketemu Chelsea kan dia belum kalah ya? Iya, belum. Menang sama seri. Masih ada pertemanan. Iya, masih ada Antara customer sama masih ada hubungan distributor bisnis. ya. Ya. Iya kan? Masih ada hubungan bisnis antara distributor dengan ini agen yang dibohongin. Tapi kan itu kan akhirnya ya kita bisa merasa senang lah Chelsea ya, nggak cuman jadi lumbung cuannya Brighton doang kan. Dan akhirnya ternyata kita bisa menang dan menangnya itu spektakuler. Menurut lu berdua gimana nih? Pertandingan game week ke-6 kemarin. Dah lu anda. Gua. Hmm. Ya sebenarnya udah predictable sih. Hmm. Karena kita bisa ngelihat Brighton ini bermain kan dia terbuka ya. Bisa dibilang tuh dia positioning para pemainnya. Positioning. Iya, dia tahu di mana cara bermain menyerang itu, pemainnya tahu harus di mana dan bertahan harus di mana. Nah, Oke. Chelsea juga positioning. Ya kan? Transisinya udah semakin oke. Yang lebih menariknya adalah gimana cara untuk mengeksploitasi kesalahan dari lawan. Nah, Gol pertamanya Brighton itu kan gara-gara Colwill yang clearance bola nggak klinis kan, dimana Clearance-nya nggak clear. clearance nggak clear ya, ngebuang bolanya nggak bagus lah gitu, kebentur pemain dari Brighton dan akhirnya yang gue bingung adalah Rob Sanchez lu ngapain maju tanggung banget ya kan, ini ragu-ragu gitu, akhirnya bisa disunuh sama Guerrero yang bikin itu gol buat Brighton. Nah, gol pembalas sama juga kesalahan dari Webster yang dapat bola dari pemain Brighton setelah out, itu juga ngasih bola ke kiper nggak sampai ke belakang, yang bisa dimaksimalkan sama Jackson gitu. Tapi yang harus kita perhatiin ya, sebenarnya Chelsea itu bisa bikin gol di menit ke-19 waktu Enzo ngasih bola membelah lautan ke Palmer, di mana Palmer kalau misalkan dia X aja tuh ke Jackson mungkin beda cerita ya. Dia akhirnya mencoba ngecop bola ke sudut kiri kiper, akhirnya kena gawang kan. Nah, ini sebenarnya udah jadi warning juga sih. Kok bisa gitu lu lihat temen lu free yang lebih
potensial bikin gol, kenapa nggak lu oper? Itu pertama Palmer bikin di menit 19 sama di menit ke 30-an itu ada Madueke yang juga bisa dibilang agak selfish lah gitu. Nah jadi tadi seperti yang gue bilang, bagaimana memanfaatkan kesalahan lawan itu tercermin dari gol pertama antara Brighton sama Chelsea. Nah yang lebih menariknya lagi adalah gimana kita bisa ngelihat ada sosok Jadon Sancho yang hidup kembali gitu. Karena menurut statistik ya, ketika dia bermain di MU itu, kenapa dia redup? Karena bisa dibilang jarak antar pemainnya tuh jauh di MU. Dia diposisikan sebagai wing murni, yang artinya dia inverted ke dalam baru umpan ke bola, atau dia beri umpan ke tengah garis pertahanan lawan kayak gitu. Sedangkan di Chelsea dia adalah sebagai kreator, di mana temannya itu selalu siaga dekat-dekat dia. Sebelum dia dijatuhin penalti, dia sempat wancu sama Enzo Fernandez. Oke. Gitu kan. Jadi ini bisa ngeliat bahwa Sancho bisa lebih pede lagi sebenarnya main di Chelsea. Nah, ini yang bikin mungkin kalau misalkan anak MU nanya, "Kok Sancho di tim lu jago anjir?" gitu kan. Ya karena ketika di MU enggak ada yang support. Sesimpel itu. Ada support. Apalagi lu fans Dortmund kan. Waktu di Dortmund itu juga banyak yang support, Jir. Hidup banget. Nah, kan Di support dia emang dilihat emang Sancho tuh bukan tipikal pemain yang jago main sendirian. ya. Emang harus ada orang di belakang, tapi kalau kita ngomong kayak gitu berarti nilai plusnya adalah Sancho itu punya insting nempatin diri itu di tempat yang emang dia bisa dan bagus. Ya. Jadi ketika bola ngalir ke dia bisa alirin balik. Sedangkan di MU dia dipaksa untuk main sendiri. Nah, berarti mungkin di MU nih bukan salah Sancho-nya atau bukan salah Ronaldo-nya nih. Kira-kira menurut lu siapa yang Salah di Liverpool. Iya benar, salah di Liverpool berarti. Anjir, iya lagi. Bukan. Baru ngeh gua. Wah iya, gue juga baru tahu tuh info itu tuh, knowledge banget. Kalau di Twitter banyak yang bilang, jadi sebenarnya salahnya nih Erik Ten Hag-nya yang nggak bisa maksimalin. Iya, nggak bisa pakai Sancho, intinya gitu. Iya. Ya maksud gue jangankan Sancho ya, jangankan Sancho. Kita lihat aja yang bener-bener di bawah sendiri sama dia aja nggak bisa dimaksimalin. Tahu dong maksudnya siapa? Oh, Nana. Ada Oh, Manem. Dua. Martinez, Elega, Malaysia, Elega Singh. Anthony. Elega Singh itu kesayangan dia lu di Ajax juga. Nah, kalau menurut lu di pertandingan lawan Brighton ini, Pertandingan baru Brighton. Nah, Sebenarnya banyak yang bisa dibahas. banyak banget yang bisa Iya. dibahas. Bakal ada dulu deh. Kalau misal tadi si Wanda bahas yang bagus-bagusnya ya, ya seperti komen netizen yang selalu negatif, gue bahas negatifnya. Di sini ada jelas dua PR yang jelas banget kelihatan. Satu pertama. buat Maresca dan tim kepelatihannya ya. Kenapa? Ya kenapa? Kan pertanyaannya adalah kenapa kiper yang lu pertahankan dengan alasan strategi build up dari belakang, malah dia yang bikin kesalahan. Iya. 2 gol Brighton, Iya. dua-duanya itu Blunder. walaupun memang nggak sendirian dia bikin kesalahan, tapi ketidaktenangan si Sanchez. Santol ini, Santol, apa tuh Santol? Sanchez tolol, Wah. Kenapa sampai keluar nama Santol? nggak tahu ya waktu nobar itu, Nobar. saking keselnya mungkin ya. Ini teman-teman mungkin. Tapi emang gue dari awal Robert Sanchez kayak gitu, gue dari awal kan dari awal Robert Sanchez gue bilang gue gak suka Sanchez, aneh gitu Iya, mainnya. gua pun gitu. Nah, Ya, kesalahan dan Robert Sanchez ini. Dia dua kali ya, walaupun emang nggak sendiri, ada yang kesalahan Colwill juga yang clearance-nya nggak benar, ya kan. Ada juga yang kedua dia sih yang salah sih ya. Salah passing ya. Tapi salah passing kurang Ada footage yang waktu Sanchez bikin blunder tuh, ada footage-nya Palmer sampai kesel banget tuh. Iya jelas kesel, Ya maksud kan? gue lu ya nggak usah lu yang ada di lapangan main gini. Iya. Ya gue juga mikir, gue coba gak usah mikir dari sudut pandang fans. Coba lu sudut pandang Palmer Iya. yang mati-matian gendong itu tim. Lu bikin Bener. gol sampai 4, bikin rekor jadi pemain di Premier League yang bikin quad-trick di satu babak doang. Gak nyampe satu babak, bahkan setengah babak. 20 menit 4 gol. Iya. Itu nilai plus ya. Gue gak bakal bahas karena gue negatif kan. Iya. Lu harus jadi bad Harus jadi side-nya bad kan. side-nya kan. Kayak lu di sebelah sana kan merah nih. Dan sini biru kan. Iya.
Jadi lu harus Itu yang PAN bad di side-nya. PDI, mampus lu gue sebut. Demokrat gua. Oh iya Demokrat biru Nah, juga ya. ada Ya lagi- itu tadi itu yang kan kita yang kan pertama. pertama. Yang Yang kedua, kedua. yang kedua, nah ini masih berhubungan dengan 4 golnya Palmer. Iya. Dengan posisi yang mirip-mirip, dengan ya walaupun ya free kick jangan dihitung itu keren banget golnya. Dengan posisi yang mirip-mirip, dengan chance yang juga sama banyaknya. Kenapa Jackson, kenapa Madueke nggak bisa ngasilin hal yang sama? Madueke nggak bisa menghasilkan yang sama. Jackson juga. Iya, iya. Bola ke samping gawang yang bener-bener tinggal lurus nendang. Ini nyamping depan muka gawang lu. Gawang nih lebar, lu ngambil tiang dalam malah ke samping. Itu Maksud gue pas babak kedua Babak kan? kedua. Iya, babak kedua baru mulai. Babak kedua baru mulai lu harusnya Chelsea bisa menang 8-2 lo kemarin tuh. 8-2. 8-2. Iya. Madueke 1. Mm-mm. Ya kan? Yang udah jelas-jelas 90% gol deh. Heeh. Ya kan? Ada gol Sancho agak- yang dianulir. Iya, gol Sancho dianulir. Dianulir ya itu anggaplah ya emang posisi itu banyak aja lebih dari 82. Offside-nya kita berapa kali gue tanya? Iya. Nah, mungkin kedepannya bakal bisa banyak gol gitu. Bahkan Palmer sendiri aja bilang dia harusnya bisa bikin 6 gol. Palmer sendiri. Oke. Nanti mungkin lambat laun makin sering main bareng, makin sering ketemu match. Enggak Nanti sih, akan ya, maksud gue untuk setahun lu main bareng, Hmm? ya dengan nama itu aja di depan, ya kan? Ya mungkin sekarang ada tambahan anak baru kayak Neto, ada tambahan kayak Sancho, Felix. ya kan? Felix dibilang Anjir, lama. masih ada Neto sama Felix ya? Iya, Di belum bench. main. Iya. Buset deh. Neto kemarin main cuma menurut gua kemarin Neto kurang ya. Ya. Masih ada Ya. Mudrik. Karena kayaknya mungkin dia mau Masih dijadiin ada squad kedua kan. Masih ada Eldirgot Eldirgat. Dan kemungkinan kayaknya Eldirgat bakal disuruh ngeband. karena udah Skinhead spread skinhead gitu. tuh, skinhead disuruh, banget. disuruh bikin band sama Peter Cech aja dia. Tapi lu, gue nambahin Karya nih ya. Tadi kan Karya udah nyinggung perihal 4 gol Palmer. Sebenarnya ada yang lucu nih. 4 gol Palmer, 3 golnya itu menit itu lucu-lucu menitnya. Oh, ini menitnya nih. Menitnya. Komedi Oh. nih. Kocak menit dong. 21, 31, 41. Atau lagi menit 28 yang Apa? penalti. Oh, Artinya ada interval 10 menit ya kan. Dimana Palmer ini bisa memaksimalkan peluang yang dari chance-nya besar sampai kecil gitu kan. Gol yang paling menohnya itu adalah sebenarnya free kick-nya dia. Iya. Iya, free kick Palmer itu. Ketika di interview post match, dia bahkan bilang, gue nggak pernah latihan free kick gitu. Gue cuma nendang ya ke pojok aja gitu. Apa sebelumnya itu yang bakal nendang free kick sebenarnya Renato Veiga. Enggak, Gusto. Gusto. Oh, gitu. Gusto, iya kan, udah Gusto gitu. Nah, sebelumnya Iya. pemain yang buat spesialis ngambil free kick kita kan ada Reece James. Iya. Iya. Nah, lambat laun Reece James sering cedera, jangan-jangan yang sebelum kayak penalti taker kita, sebelumnya Enzo. Tapi Enzo gagal, akhirnya Palmer, sekarang Palmer terus yang ngambil penaltinya Chelsea. Ini jangan-jangan ke depannya kalau free kick-nya big change-nya yang kategorinya big change, next-nya yang bakal ngambil free kick-nya bakalan Cole Palmer terus nih. Bisa jadi. Bisa jadi, cuma kan itu kan baru satu dari sekian banyak free kick yang Chelsea dapetin ya. Iya. Jadi kita nggak bisa ngambil itu jadi keputusan akhir gitu. Dan maksud gue ya kenapa kita harus fokus, kenapa Chelsea harus fokus ke Palmer aja ketika lu tahu di squad lu banyak pemain yang bisa ngelakuin hal itu gitu Yang loh. sebelumnya juga jadi spesialis set piece taker di Entah klub yang itu sebelumnya entah ya. itu jadi spesialis atau enggak, maksud gue ya lu punya banyak pilihan pemain yang punya kapabilitas buat ngelakuin hal itu gitu. Jadi Iya. dan itu kan juga kalau misalnya memang bagus semua, bahkan dia lucunya mungkin bisa ganti-gantian. Bener. Karena sebelumnya- Neto pun juga bagus loh. Neto nendang. juga Neto bagus. juga bagus Neto. Felix sebelumnya kan golin juga di free kick kan. Nah, jadi mungkin nih makin banyak opsi juga buat Chelsea. Ini sebenarnya ngingetin gue sama AC Milan pas 2008. Kanan kirinya. Semuanya bisa Buset, nendang, semuanya bisa ngegolin. Ada tuh momen free kick itu Pirlo. ada Ronaldinho, Pirlo, Beckham sama Kakak. Cet itu gimana Kasian. kiper gimana gak geter Iya, gitu geter. kan. Wah, kemana nih? Itu kalau mereka kayak Tachibana bersaudara tuh, nendang bareng-bareng. Boleh begini nih. Tapi yang agak anehnya ya. Sebenarnya tuh kan yang jatuh Jackson ya, ya kan? Itu nggak di titik itu sebenarnya. Kayaknya ada yang agak majuin deh. Jatuhnya tuh agak jauh dari titik itu, gitu. Tapi karena Iya lagi, gue dengah lagi. ya kan? Coba dari perhatiin deh, nggak di situ. Kayak ada yang majuin.
Tapi nggak apa. Dua langkah lebih Dua maju. langkah kalau nggak kan? salah. Dua langkah lebih maju. Soalnya pas kayak gue emang ngeliat pas fall ngeliat sekilas pas fall tuh pas udah jatuh sih. Ya. Emang pas udah jatuh. Cuma kok nendangnya di titik di mana kepalanya dia jatuh, seingat gue. Nah, Itu ya mungkin masih kita diuntungkan wasit nih kayaknya. Ya kalau ngomongin diuntungkan, bukan diuntungkan 100% ya, mungkin itu kelalaian wasit juga. ya untungnya dunia masih berjalan ya. Iya. Jeng 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 Nah, jeng jeng. Di pertandingan kemarin gimana? Ada lagi nggak yang hint-hintnya lagi atau fakta unik yang lu tahu nih? Bro? Fakta uniknya, kalau dia ngomongin statistik, tadi kan dia sempat ngomongin statistiknya Sancho tanpa ngomong secara angka ya. Kalau kita ngomongin statistik kan berarti ngomongin angka dong. Iya. Statistiknya tuh nggak apa yang lebih wah komedi lagi. Gimana wahnya? Wah. Oh, Enggak tangannya. Wah. Oh, kayak Dag Digdor Der Daya gitu. Coba sekali lagi dong. ini jangan kayak family gathering kantor gitu deh. Karena bagus itu. Nanti Iya, kita lebih- bikin wah, Kasian Gen Z nggak relate cuy. Apa Gen Z Dak nggak Digdor relate? Daya Nggak relate. nggak relate. Apa nih yang wah nih statistik? Yang wahnya adalah Heeh. kalau bukan yang wah sih, maksudnya kayak tadi kan secara statistik Wanda seperti sempat ngomong secara statistik Sancho. Nah kalau tadi mungkin secara taktik maksud dia. Olah kesuwen. Kalau secara taktik, secara statistik adalah Sancho sendiri Iya. di 3 game pertama Chelsea. Eh, Dia itu bisa yang namanya ngalahin perolehan assist 7 pemain MU. Maksudnya? Iya. Sancho sendiri asisnya 3. 3, 4 mungkin. Ya kalau katakanlah 3 yang penalti nggak dihitung. Iya, penalti nggak dihitung. Katakanlah yang penalti nggak dihitung karena ada yang di FPL nggak dihitung kan. Mm-mm. Cuma kalau di match itu dihitung karena dia yang jatuh, dia ngasih lah kasar bikin penalti. 3 atau 4. 7 pemain MU menghasilkan berapa? Ada Zirkzee di situ, ada Bruno Fernandes di situ, ada Marcus Rashford di situ, ada Kobe Mainoo di situ. Mason Mount. Ada Mason Mount. Ya ada si Mason Mount 2. Cuma 2. Oh ame-ame balang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam hina MU. Emang tapi banyak banget postingan-postingan yang ketika MU ini kalah ya. Bilangnya kayak, wah dulu musim lalu Chelsea sama MU iya. adalah 2 sahabat. Lu yang lebih anjing lagi tahu nggak apaan? Apa? Itu meme, itu cuma sekedar meme bercandaan orang. Ini terjadi faktos. Gimana tuh? Ini faktos terjadi happening Apa? di nobarnya komunitas United di Bekasi. Iya. Lu lihat ininya nggak Mas? Story-nya Sue. Apa? Iya. Menit 85 venue-nya kosong. Ditinggal. Ini kayak lu lagi nonton langsung gitu Lagi ya. lagi nonton. Silakan fans City yang mau balas chance-nya yang kasih kalian 20,000 empty seat. Are you fucking sure? Wih. Tapi kita harus berterima kasih sama kota Manchester ini. Kenapa Bang? Karena kalau tidak ada Manchester City, kita nggak mungkin punya Palmer. Ya. Kalau tidak ada Manchester United, Oh enggak, bukan cuma Palmer. hmm. Academy City Sancho. Wih, tapi yang lebih tepatnya lagi, ya kenapa paling kita berterima kelihatan kasih? jelas masih baru ya. Enggak, kita berterima kasihnya ke MU karena kalau misalnya Chelsea beli Sancho waktu masih di Dortmund, itu harganya mahal, Bos. Iya. Nah, ketika udah dibeli sama MU yang keluar mahal. Tau nggak kita keluar 65 juta. Hmm. Maksudnya kita earning 65 juta karena jual Mount. Kita cuma spending 25 juta aja. Nah, tebus murahnya kakak. Gimana udah surplus 40 Itu kalau misalnya kita di Alfamart tuh ya. Iya kan? Kalau misalnya kita di Alfamart labelnya kuning. Oh enggak dong. Kayak biore gua kuning mulu. Enggak lah, aku gara-gara di boykot ya. Enggak, kita kan pas banget nih datang ke Nggak diboikot. kita datang ke minimarket yang seragamnya merah itu ya. Ya udah sebut aja emang kenapa sih? Ya Alfamart gitu. Karena gue suka lucu, maksudnya gemes gitu Sama kasirnya. Gimana sih? Mbak pakai Gimana sih? gemes. Iya. Lu pernah lo apain Bambal Alfamart? Udah record aja ya. Pokoknya gitu. Terus tiba-tiba Bahan kayak, baju Alfamart gimana? Yang waktu itu lu cerita. hah? Yang lu megang baju Alfamart enggak Gak heran banyak hinaan nih buat Enggak. podcast. Tiba-tiba pas lagi mau bayar gitu kan, mau sekalian rotinya kak, tebus murahnya beli 2 dapat 3 gitu kan. Ini kita nih beli ke Sancho tiba-tiba gitu. Tebus murahnya kakak. belanja gocap. Belanja gocap bisa tebus murah Oreo. Nah, ada lagi nggak nih kira-kira yang lu highlight dari match versus Brighton Ya kemarin? selain Sancho dan Santol ya. Iya. Dan Sanchez. Santol. Sanchez tolol tuh kesel banget gue.
Ada lagi? Nggak ada sih. Gue Tapi- Apa? gue berharap next lawan Nottingham. tuh, tapi nggak tahu ya karena ada conference ya. Ya, Ada Conference League, Lawan mungkin Gen. ada Flip Jørgensen bakal main di situ ya. pasti main dia. Gue sih berharapnya Flip bagus lagi, Hmm. ya Flip main di conference bagus lagi dan waktu lawan Nottingham dimainin sih. Nah, kalau dari Ini Bang big Wanda, match loh, Nottingham lo sama-sama punya gelar champion 2 loh, Sama-sama 2 ya. sama-sama iya 2. benar, Arsenal kan nggak Nottingham punya. Iya. oke. Kalau Bang Wanda dari match versus Brighton ini? Yang jadi spotlight kan dari tadi Palmer, Sancho, sama blundernya Sanchez ya kan. Madueke tipis-tipis. Tapi yang mesti kita lihat juga gimana peran dari double pivot kita. Siapa tuh? Ya Enzo sama Caicedo. Enzo Caicedo. Di musim lalu mereka tuh kayak minyak sama air nggak sih? Nggak bisa nyatu gitu. Mainnya nggak ngeblend. Bingung nih yang nge-breaker siapa, yang jadi Oh iya sih itu apa? iya gue inget. Yang Yang jadi jadi anchor-nya penyembangun, ya anchor siapa gitu kan. Cuman setelah 3 match ke belakang lawan Bournemouth, lawan West Ham, sama kemarin lawan Brighton, itu mereka link up-nya bener-bener kayak apa sih, chemistry-nya tuh udah kayak abang adik. 1 itu 2 cara mereka ngalirin bola itu lebih terarah sekarang. Parah. Mungkin kalau untuk masalah nge-anchor siapa dan yang maju yang yang maju siapa, yang ngasih depan siapa, itu masih ganti-gantian. Iya. Coba yang bisa kita lihat jelas, ini sekarang bener-bener nih Caicedo ngarahin bola ke kanan banget, Ya. selalu ke kanan, Ah. Enzo ke kiri. Jadi mereka udah bener-bener ya udah mereka tahu mereka nggak bisa nyatu. Iya. Akhirnya mereka kayak bikin arah satu-satu gitu loh. Ah. Dan itu ya works kan, akhirnya kan lu lihat sendiri Chelsea dari kanan hidup dari kiri hidup. Iya. Walaupun kanannya Madueke. Tapi lu tau nggak yuk yang bikin hidup itu karena apa? Apa? Karena pas zaman Pochettino itu kita nggak ada instruksi inverted fullback. Ya. Nah, Chelsea kemarin mulai laga dengan 4-2-3-1 ya kan. Artinya tuh standar lah ya. Tapi ketika dia nyerang 3-5-2-nya tuh Gak bisa nyala lu gitu loh. duduk sopan nggak bisa gue. Nggak enak nggak PW. Tengkurap 3-5-2 itu nyala gitu. Artinya nyala tuh kemarin Gusto yang inverted. Nah, dengan adanya Gusto itu ngebikin ruang tengahnya Chelsea itu lebih padat ya kan, lebih compact. Ya, Nah, ini yang ngebikin jarak antara Caicedo sama si Enzo tuh dekat. Jadi mereka ketika satu ada yang sebagai penyuplai bola nih, kayak kemarin Enzo kayak kesurupan Fabregas ya. Ngumpan-ngumpanin itu loh. Umpan-umpannya magic semua gitu. Kayak ya? Caicedo itu karena jaraknya masih deket, jadi dia nge-break ketika transisi lawan nyerang itu bisa lebih gampang gitu. Gampang. Dan yang bikin omongan kita ini tervalidasi, sebenarnya ada salah satu jurnalis dari Athletics yang bilang bahwa sebuah tim itu bermain seperti apa tergantung dari nomor 6-nya. Bukan nomor Colwill berarti. Bukan nomor punggung 6. Bukan nomor punggung 6, maksudnya pemain posisi, Posisi nomor 6. 6. Iya. Lu mau main apa nih? Misalkan lu mau main positioning play, berarti nomor 6-nya harus berperilaku seperti apa. Lu mau main long ball, nomor 6 gimana? Nah, ini gue singgung dikit ya karena tadi bahas City kan. Ini yang lagi nggak ada di City. Karena Rodrinya cedera sampai akhir musim. Iya, Dan itu makanya yang alasan kenapa timnas Indonesia sekarang mainnya bagus banget. karena Tom Haye itu dia El Nomor Profesor. nomor 6. Lu gila. Itu orang secerdas itu loh maksud gue. Parah. Gue tuh jujur ini kita out of topic dikit ya karena Iya. bentar lagi juga mungkin Iya, Indonesia karena bakal masih ngebahas. apa kita ketemu International Jepang break ya? ya? Hah? Kita ketemu Jepang. Bahrain, ya? Bahrain. dulu nih. Sama Cina. Gue dari kemarin pas nonton Indonesia tuh udah bilang Tom Haye-nya, Masya Allah Tom Haye. Iya benar. Itu loh maksud gue, lu punya striker bagus ya walaupun striker timnas klemer kayak gitu kan. El Kolmer. Struik kan gitu. Iya. Stoik kali ya. Ya cuma nomor 6-nya tuh hidup jadi bola nyampe ke depan sebenarnya dia. gitu loh. Bola tuh nyampe ke depan dan bola nggak nyampe ke belakang elu, harusnya gitu. Nah, si Chelsea nomor 6-nya menurut lu siapa jadinya? Ya pada akhirnya untuk sekarang untuk di match kemarin kalau kita lihat di match kemarin cenderung ke Caicedo. Caicedo nomor 6. Caicedo, Enzo bener-bener ya sesuai nomor punggung lah kemarin. Nomor 8. Bener-bener nomor 8. Jadi maksud gua yang masih harus dapat kredit itu selain Palmer, Sancho sama yang Madueke mungkin sama Jackson, jangan lupa juga peran dari double pivot kita gitu. Yang emang udah nyelesain PR transisi yang kemarin masih belepotan. Sekarang mereka udah memulai membaik gitu. Dia tahu gimana nge-link up play-nya, gimana harus bagi perannya, gimana harus ya mendistribusi bola dengan baik dan benar. Betul. Dan harapan gue sih satu ya. Harapan gue lebih ke kayak semoga belakangnya Chelsea tuh mainnya bisa kayak Renato Vega, bisa kayak Malo Gusto.
Wih, yang mainnya tenang, jelas lu ngoper kemana, ngebuang bola kemana, maju juga ngapain jelas. Dua orang itu kan gitu. Malo Gusto, Renato Vega. Gue dari awal Renato Vega main tuh udah ngefans gue liat dari Iya, dia dari iya. pramusim kan. Nah, fun fact-nya ternyata di Twitter admin Twitter Studball nih ya, jangan lupa di follow Rehan. @studball_. Ya menurut lu kenapa ngomong apa? Di Twitter itu emang ada keluar yang bilang di pertandingan kemarin fun fact-nya the most clearance itu adalah Renato Vega. Di mana dia adalah masuknya kan sebagai super sub, maksudnya sebagai Ya pemain pemain pengganti ganti. kan. Iya. Ternyata statistiknya dia langsung adalah the most clearance di game tersebut. Iya, makanya pertanyaan gue kenapa ngerelain Cucurella main di awal buat kenapa nggak Renato Vega gitu loh. Nah, nggak mungkin karena Cucurella kan Senior. ini balik lagi ya ke adminnya. Tapi Cucurella nggak jelek sebenarnya. Cucurella nggak jelek. Nggak jelek. Cucurella nggak jelek, cuma kalah lompat aja. Nah, Iya. kata adminnya @studball_ di Twitter. Rehan. Enggak, ini adminnya @studball_. Heeh. Dia bilang Rehan. ada statementnya Enzo Maresca tentang Cucurella. Apa tuh? Gimana? Dibilanglah katanya Kukurea gitu enggak? Cucurella. Dibilang katanya Enzo Maresca ini Ngomong lu dia lu. Enzo Maresca ini dibilang adalah saya tuh bersyukur banget punya Cucurella. Iya. Karena pemain kayak Cucurella itu Bisa bikin nyetop Haaland. pemain-pemain di sekitarnya yang tadi misalnya performnya jelek jadi naik gitu. Sama-sama diangkut sama dia di situ. Karena dia ngeliat tuh ada yang lebih jelek dari gua. Enggak. Emang mungkin anaknya tuh kayak ngerangkul banget kali kan, Oh, anak- ngerangkul iya. gitu Anaknya kan. sanguinis gitu ya. Dia Oke. dia bad vibe to make a good vibe gitu ya. Nah, Iya. terus di kolom komentar Instagramnya @Chelsea Indo kan Iya. sempat ngebahas Cucurella tuh. Adminnya siapa tuh? Iya. Nggak tahu gua kalau itu adminnya. ADS itu langsung tinggi. Oh itu ya. Ada yang ngebahas, dibilang katanya, oh ini mah Cucurella ya. Hah? Sekelas Pep aja pasti mau nih ngedatengin Cucurella ke City gitu. Ya mungkin. Nah, cuman ternyata yang dapet kan Chelsea. Iya, Nah, iya. itulah yang harus kita syukuri kan. Ngomong-ngomong Cucurella, Itu kucing kenapa enak banget tidur ya? apa? Transfer window kemarin nih, summer window kemarin, itu kan di isunya dia mau dibeli sama MU kan. Itu dia nolak secara menolak mentah-mentah tawarnya itu dan bilang gue mendingan jadi benchnya di Chelsea deh daripada ke MU. Oh gitu. Iya, ada. Mentality. Bro. Gokil men. Blue is in the blood. Widih. Ini emang berarti Iya, karena mantep kan loh. dari awal kan dia Brighton kan. Nah. Terus ke Chelsea. Tapi ngomong kasih itu gue baru ingat. Ah. Jadi ada di akhir game itu kan Caicedo mantan Brighton bro. Iya. kan? Banyak mantan Brighton. Iya. Colwill. Sempat dijadiin Sanchez. Army kan. Nah, Sanchez. Terus siapa Gue lagi? ngerti kenapa Sanchez blunder. Kenapa? Webster temen Webster. Oh iya. Oh. Enggak, mungkin dia berharap ya oke, yang lanjut lagi yang lu bilang tadi dulu nih. Iya. Faktanya Caicedo adalah Jawab ternyata. Dia ya. abis game tuh dia inilah salaman sama Enciso. Iya, Enciso. Pemain yang diisukan mau ke Chelsea juga tuh. Tuh mainnya emang gila tuh orang Paraguay tuh. Kiri kan? Di kiri ya, mirip-mirip kayak Mitoma mainnya. Itu dia Lupa gue bahas itu. Caicedo nge-posting lah pakai bahasa Spanyol gitu kan. Coba pakai bahasa Spanyol aja dong kakak Coba. Wanda. El Peremes. Yang artinya Buenos Dias. 3 poin yang baik untuk menutup bulan ini gitu kan, bermain di kandang. Oh 3 point tuh. Iya, Tre, 3 poin tuh El Casa. Nah, Di 3 point rumah. tuh saya dari Iya. rumah. Jangan Jangan lupa- lupa nuestra vida lejos dia. Casa di papel. Utama Bella Ciao, Tina. Bella Ciao. Misonol Zato. Kenapa? Di komen dong sama Enciso pakai Apa? mode api. Oh, Terus ada lagi netizen emot api menyala Iya, bangku bener, gitu. so, dibalas sama netizen London. Eh. Hey bro, that was your team. Lupa Enciso Iya. itu lawan tim dia. Iya, oh berarti emang ada bonding yang Ada bonding. Enciso silakan. Nah, kalau double pivotnya Chelsea nih, kan tadi Caicedo sama Enzo. Bisa nggak sih kalau misalnya gue ibaratkan solidnya dia kemarin itu adalah bagaikan Barcelona di tahun 2009 ada Nggak jauh. Iniesta sama Xavi. Nggak bisa. Jauh itu Tetep. keren banget. Itu keren banget coy. Oh kalau Xavi Iniesta tuh lebih keren tuh. Nggak bisa coy. Berarti belum selevel. Nggak bisa coy. Xavi Iniesta tuh Subasa coy. Oh, Iniesta iya. tuh ini fantastista dia. Iya. Nah, kita mau ngucapin juga nih selamat retirement buat Iniesta. Iniesta. Dia akhirnya juga udah official nih ya. Selain Iniesta ada lagi. Siapa?
Varane. Oh iya, karena dia berkutat Varane. dengan cederanya kan. Iya, Dia bertaubat. Terakhir dia main di Como kan. Iya. Iya, dan kabarnya dia bakal tetap di Como tapi mungkin berperan sebagai coach atau apa gitu kan. Dia gagal di Rukiah lah ya ini. Varane. Iya. Dan coba pelatihnya Como siapa? Fabregas. Is magic, he wears this magic hat. He couldn't sign for Arsenal, but He he wanted said to fuck that. Nah, He kalau- passes on his left foot, he passes on his right. And when we win the league again, we sing this song all night. Oh, Gila. Fabregas is magic. Kangen gue ngecas sama Fabregas. Wih, gue baru tahu loh. Ajakin dong gue kalau misalnya ada nobar-nobar yang asik gitu kan. yang Jabodetabek nanti kita Iya. kita bikin lah ya. nobar Teman-teman jangan Jabodetabek. lupa nanti kalau misalnya kita ada nobar ya datang semua ya. Siapa tahu bisa jadi live podcast Tutbol pertama. Itu dia. Widih. Ayo dong para regional, undang football di nobar kalian. Nah, caranya gampang banget. Kamu tinggal ketik Rex spasi Tutbol. Bukan, tinggal DM aja ke IG kita @stutball. Nah terus kalau misalnya lu tanya gimana isi DM, Meletoy dia. melewat. Kalau isi DM. Iya, isi DM-nya apa sih kalau misalnya mau ajak Stutball nobar di regional kalian? Iya. Ya udah ajak aja. Caranya? Ya tinggal DM ke IG-nya Stutball. Ah, itu dia cocok. Stutball nobar sama kita yuk gitu ya. Iya. Harus gitu ya. Harus gitu ya. Enggak. Menurut pengalaman lu nih ya, regional mana yang nobarnya tuh paling spektakuler? Spektakuler. Lu kan udah lama lebih senior daripada gua kan. Nobar ya, ini Iya. konteksnya nobar. Ini tanpa mengurangi rasa hormat manapun masih Jakarta sih yang di GBK. Oh di Jakarta tapi di GBK. Jakarta yang di GBK lah. Oh. Itu gabungan. Itu gabungan. Oke, oke, oke. Tangsel juga. Tapi yang itu. jualan tiket kan Jakarta. Yang seru mana, Bang? Oh, Liverpool Jakarta di ini. Epicentrum. Epicentrum. Oh, iya. Soalnya ada bentrokannya. Nah, sama? Yang ya Epicentrum juara champion ada. Terus yang gagalin Liverpool juara ada. Nah, ini kayaknya cocok banget nanti kita obrolin sendiri ada satu session ngomongin tentang nobar, ngomongin tentang CSC regional Tapi mana salah satu gitu kan. regional yang menurut gue nobar seru tuh Jogja. Oh, Jogja. Jogja. Wih, kenapa tuh? Seru pokoknya. Kenapa? Ada pramugari mana lagi? Masuk ini. Ditonton lu sekarang. Oh gitu. Ditanyain nanti. Kalau menurut lu apa? Nobar yang spektakuler pernah di mana? Kalau Tangsel sama Tangerang Raya nggak pernah spektakuler. Kenapa Pernah tuh? lah. Enggak, jarang sadar soalnya. Jadi mereka nggak bisa ngerasain kalau itu spektakuler. Iya, sama sekarang semuanya nggak sadar semua. Kalau menurut lu gimana, Bang? Di mana? Yang menurut gua ya, Hmm. ya itu sih final Liga Champions 2012 Oh. di Epicentrum. Jadi bisa lah ya nanti kalau bisa ternyata Stutbol bisa ikutan nobar. Benar. Bisa sekalian live podcast di sana. Betul lah. Iya. Podcast dan besok ntar gue Farilman ya bukan Rehan. Nah, kok gitu sih? Nah, gini, selain acara nobar, kita juga nanti bisa sounding acara-acara kalian nih. Tuh. Dan kalau misalkan nanti juga ada kearifan lokal, kita bisa publish juga. Publish juga kayak kemarin ya kan gue bangun apa sore-sore tuh. Iya. Ya kan tiba-tiba nge-repost itu gue tuh. Oh, lu Yang nge-repost yang nobar-nobar nge-repost itu? nobar ya. Lu Oke. ya, besok-besok nih buat teman-teman regional Chelsea Indo ya. Mm-mm. Ini khususnya informasi buat kalian. Tag aja Stutball. Oh gitu ya? Ya. Tag aja. Nanti kita bantu repost. Nah, dan pastinya ini bakal jadi Kalau itu repostnya gratis. emang Iya. ada Iya, ada kalau mau nge-repost yang tapi harus bayar dulu ada. apa tuh? Hah? Kalau kalian punya usaha, Wah, itu kalian boleh punya DM juga ya. brand yang mau diiklanin ke cuma 11.000 orang yang kita biasa nonton kita nih. Tapi Ya. kan pasar kita mantap. Pasar kita mantap, punya uang semua. Widih, sultan-sultan semua punya kan. kucing, ini kucing gue goreng ya. Ada ada ini cat loh komunitas penyayang kucing loh, penyayang cat kucing lover. Gue tadi mau ngomong kamera kita baru aja sampai ke distract gara kucing. Widih, thank you nih buat Sultan ya yang satu ini gila Iya, kamera kita thank you. baru nih. Buat Mr. X. Buat Mas A ya, Mas A. Oh, Mas A. Mas A di menteng atas gitu ya gitu sebutnya ya. Thank you banget kamera barunya. Nah, Udah nggak gampang panas yang sekarang ya. manfaatnya banyak banget kalau misalnya nge-follow sosial media kita. Selain itu juga nanti pasti kayak ada merchandise. Merchandise kita rencananya ini mau- nih. Iya, Pasti akan- merchandise yang udah ada atau merchandise yang kita rencananya mau bikin merchandise itu kalau kalian tertarik. Coba kalian ntar di kolom komen tolong admin YouTube bikin yang voting itu loh. Siapa? Siapa admin YouTube? Nggak tahu Mas nanti Adit. kita bilang.
Karena kocak juga nih, kita ada merchandise, t-shirt, gambarnya Jadon Sancho pakai jersey Chelsea. Nggak boleh kalau pemain, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kita tetap mau di sini ada beberapa. Kenapa sih kayak Chelsea Indo atau Studball nggak bikin yang Chelsea banget gitu kalau merchandise? Karena ada beberapa peraturan, friend. Ini ilmu nih buat lo pada ya. Yoi. Ya kan, lu bilang kan dari kemarin kan podcast ini nggak ada isinya, nih ilmu nih. Oh. Ya sebenarnya lu tuh nggak boleh, ya nggak boleh bikin merchandise yang ada pemainnya, Mm-mm. yang ada logo Chelsea yang Lambang sekarang. Chelsea-nya sekarang ya. Oh. Chelsea yang logo Chelsea yang sekarang ya, Mm-mm. itu nggak boleh. Karena copyright. Copyright. Bukan nggak boleh karena nggak izin. Even lu izin nggak akan dikasih. Even izin Even izin Uh-uh. nggak akan dikasih. nggak akan Karena dikasih. dia menjaga eksklusivitas kalau Iya. mau beli itu hanya di IP-nya, jaga Oh. IP-nya mereka. Jadi Hanya si di logo itu. dan pemain-pemain itu foto-foto pemain, ekspresif pemain itu IP-nya Chelsea. hanya di Megastore aja kalau Cuma mau di beli itu. Megastore. Pokoknya nanti bakal ada ya. Gitu. yang Jadi kita buat beli. kamu-kamu yang masih jualan logo Chelsea yang bener-bener mateng, hati-hati. Oke. Ditangkap polisi London naik kuda, lu bingung. Kira-kira ada lagi yang mau lu tambahin sebelum kita masuk ke preview? Enggak, match tadi sebelumnya? udah cukup lah iklannya ya. Iya. Nah, karena belum ada iklan dari orang lain, kita iklanin sendiri tadi. Iya. tuh. Pancingan dulu. Pancingan dulu. Kita Itulah menunggu kira-kira aja. kalau kita ngiklanin produk lu kayak gitulah kira-kira. Nah, ada lagi? Nggak ada yang mau ditambahin sebelum kita masuk ke Terakhir. Oh, ada iklan lagi tuh. Dengan gol Palmer kemarin yang membubuhkan dia 6 gol di musim ini. Kenapa? Lu mau kasih tahu yang 65 itu? 65. 6 ya, Palmer 6, Jackson 5. bukan Jackson, Haaland. bukan Apaan? MU. Oh. Itu lu aja, kan gue yang versi bener dulu. Ya udah. Jadi ada goal involvement di mana itu gol ditambah dengan assist. Pokoknya keterlibatan dalam gol lah. Iya, jadi Palmer ini udah bikin 6 gol, 4 assist di musim ini. 10 kali terlibat dalam gol Chelsea Bener. Kalau Haaland cuman bikin 10, assist 0. karena gol semua. Gol semua. Iya. Nah, kalau misalkan 6 pertandingan loh. digabungin sama musim lalu, itu totalnya Haaland goal involvement-nya hanya 41. Sedangkan Palmer Palmer 43. Wih, berarti Palmer lebih better dan Phil Foden dan juga Erling Haaland. Bahkan lebih- gitu statement lu kan? itu satu pemain dia lebih baik. Bahkan Palmer lebih baik daripada satu klub. Klub apa tuh? Coba kasih tahu. Wah, memang kubu-kubu. Siang makan nasi kalau malam hina MU. MU baru bikin 5 gol total. Gue ngeliatnya jadi kasihan sama Yura Yunita. Berarti kan kita kalau match di Liga Inggris itu berarti kan 11 pemain sama berapa sub? 9. 7. Oke. 7. Ya kan lebih baik, dia lebih baik daripada 18 pemain MU. Ini kalau ada fans MU yang nonton ya, Iya, ada tuh lagi depan. oh iya, Lagi. bisa komen nih. Menurut lu bener nggak statement dari Bang Karyo sama Bang Itu Wanda? angka, coy, nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Nggak bisa, itu Iya. angka. Masa? Palmer doang lebih Palmer better daripada doang. satu klub. Daripada satu klub. Wah, ini kalau dipotong di TikTok rame nih pasti nih. Potongan gini, Palmer tuh lebih baik daripada satu klub. Headline-nya. Po ame-ame, Belang-belang kupu-kupu. siang makan nasi. Kalau malam hina MU. Oke, kita masuk ke preview match Liga Melon ya. Liga Melon dulu apa mau langsung Liga IPL? Langsung aja ke IPL. Langsung ke Durasi. Karena IPL. Liga Melon pasti menang ya. Iya. Pasti menang. Palmer Kemarin nggak kalah main loh. soalnya. Enggak, bentar. Dibilang pasti menang. Padahal kemarin kita kalah Ya loh. kalau kemarin kan udah sama Serbet. Kalau lawan Serbet itu kan iya enggak mainnya kan. Kasarnya ya lu udah kalah 2-1 juga masih menang gitu. Oh, gitu. Pasti lolos gitu. Masih dia gue liat Chelsea di Conference League besok masih gampang lah ya. Belum harus dibahas. Kalau lu gimana tadi? Gue cuma nunggu satu di Conference League. Apa? Flip Jorgensen main Ya. Bagus. Sama Engkunku. Engkunku main. Mudrik. Iya. Hat-trick lagi? Enggak ditunggu, kalau itu Mudrik enggak ditunggu. Sama ini sih gue berharap Renato Vega dapat main full sih. Sama Chilwell main Oke. lagi. Chili. Chilwell iya. main lagi. Terus ada yang mau lu tambahin tadi? Malam mainan kucing. Heeh. Terusin. Oke. Udah sih itu. Udah. Berat Conference League itu yang aja. lu? Langsung aja. Lebih ke rotasi yang gue harapin, Oke. ada rotasi. Bener. Kita masuk berarti ke Norwich pertandingan. anjing. Nottingham Forest. Pertandingan di hari Sabtu apa hari Minggu? Minggu. Hari Minggu ya. Minggu Dan pasti mainnya di home ya. Sebelum nanti akhirnya tanggal 6 coy. Minggu. Coba gua sebelum akhirnya nanti ada international break 2 minggu. Nah, jadi ini bisa kamu manfaatkan untuk nobar nih
match terakhir berarti lawan Nottingham Forest. Gimana? 8. Laga ini adalah mungkin kalau bisa kita tambahin sejarah adalah laga antara pemegang Champions League holder, champion Yoi, gitu kan. Sama-sama 2 lagi. Nottingham Forest 2, Chelsea 2 di tahun 2012. Arsenal nggak punya. Oke. Dan Spurs Arsenal nggak ternyata punya. nggak punya. Spurs Berarti nggak punya. West Ham juga nggak punya. the greatest club in London, bener nggak? Sebenarnya Nottingham bukan London sih sebenarnya. Enggak, Chelsea-nya maksudnya. Oh, Chelsea, oh ya. Kalau Nottingham bukan London kan? Iya. Nah, gimana nih menurut lo nih preview antara nanti Chelsea versus Minggu ya. Nottingham Forest? Berbeda dengan Brighton. Kenapa gue bisa bilang gitu ya? Mm-mm. Brighton itu dia kemarin defense-nya itu high line defense banget. Kita Tinggi. bisa ngelihat gimana Chelsea bisa lolos dari jebakan offside mereka, ya kan? Nottingham Forest ini berbeda banget. Kenapa tuh? Ngambil sampelnya waktu Forest lawan ini ya Liverpool. Dia bisa menang di Anfield, coy. Yang golin pun mantan akademi kita, Siapa? kalau Hudson-Odoi. Odoi. Gila nggak tuh? Maksud gue gini, Nottingham Forest ini bakal bermain low block karena dia pelatihnya siapa? Nuno Espirito Santos. Nah, itu dia. Mantan pelatihnya Wolf yang Itu bikin dia. Wolf dulu ganas banget. Dan bikin Wolves jadi timnas Portugal. Ya benar, benar. Ini udah dipastikan dia bakal bermain low block ya kan. Dimana Trisulanya Liverpool aja nggak bisa nembus pertahanan mereka. Iya, Dan salah kipernya si siapa? Nottingham Forest itu kipernya Belgia kemarin waktu Siapa? Euro. Siapa? Sales. Oh. Iya, itu. Maksud gua di sini dia emang terkenal selain hokinya gede ya, bisa nepis tendangan-tendangan dari striker lawan. Back yang mereka ini emang compact gitu. Karena lagi-lagi ada si mantan Cobham Academy juga, Aina. Olaina. Dan sebelumnya dia kewarganegaraan Inggris pindah jadi Nigeria. Iya. Betul. Ternyata dia selain bisa jadi flank di kiri, dia juga bertahan disiplin gitu. Makin solid lah semakin tua ini ya. Iya. Kemarin lawannya dia tuh salah loh. Waktu Liverpool. Dikantongin salah Dikantongin salah sama dia. sama lawan arminya Chelsea ini. Dan kalau misalkan nanti Madueke yang diplot di sisinya si kanan Chelsea nih, kalau misalkan nanti Madueke mati, nggak bisa gerak kanan kiri, nggak heran sih gua sebenarnya gitu. Atau kepikiran nggak sih ada kemungkinan Madueke udah 2 game ini kelihatannya kontribusinya agak kurang, digantilah jadinya nanti Neto atau Felix. Mungkin Sangat bakal mungkin. jadi opsi-opsi gitu pasti. Sangat mungkin, dan itu bisa kita tentuin nanti mungkin kalau karena ada Conference League ini gue nggak berani Iya. kasih prediksi line up ya. Karena kita punya Conference League di tengah-tengah. Nah, dan kondisinya juga bentar, berarti kan kita main Kamis dini hari ya? Kamis dini hari. Rabu Jumat dini hari lawan Gen. Hah? Jumat dini hari lawan lawan Gen Gen. ya di Liga Iya. Melon ya. Iya, Melon. Lawan Kak Agen. Iya, Jumat dini hari. Itu berarti agak susah tuh, berarti nggak jadi gampang. Jumat, men. Terus gimana? Berarti menurut lu kan lu bakal susah ngasih prediksi nih. Susah sih prediksi, cuma gue ya balik lagi sih, kita bakal bisa lihat ya nanti setelah Conference League pastinya. Karena gini, sebelumnya tuh match yang pekan kemarin, pekan ke-6, itu Nottingham kan kalah sama Fulham. Itu sebelum lawan Fulham, dia juga 5 match nggak kalah-kalah. Betul. Even lawan Liverpool pun mereka menang di Anfield. Oke. Lawan Brighton seri 2-2. Lawan Brighton seri 2-2. Main di tandang juga tuh. nggak salah. Tandang, artinya dia jiwa. Bahkan Gibbs White-nya merah tuh di ujung tuh. Iya, 7 menit terakhir tuh mereka main 10 pemain. bener. Dan masih bisa nahan Brighton ya, Masih ibaratnya untung gitu. masih bisa nahan Brighton. Gue kepikiran gini. Yang punya Mitoma kenceng itu anjir. Kemarin si Robert Sanchez versus Brighton bikin blunder nih 2 nih. Nah, terus Philip Jorgensen bakal dimainin di Liga Melon Kemungkinan. dengan track recordnya yang kemarin-kemarin. Kalau ternyata nanti si Jorgensen bagus nih di Liga Melon, ada kemungkinan nggak ternyata di Nottingham Forest yang bakal dimainin kiper Jorgensen? Gue bingung ya deal-dealannya Maresca nih sama kedua kiper ini ya. Karena waktu Philip Jorgensen bahkan bagus ketika dia baru datang ya. Dia bagus ketika preseason. Ujung-ujungnya tetap Sanchez yang dipilih.
Jadi nggak bisa jadi kepastian juga Filip Jorgensen main. Oh ya Filip Jorgensen emang bagus gitu loh kasarnya. Itu bakal jadi jaminan kalau dia bakal dipilih buat main di Premier League juga. Berarti lu sebenarnya bukan nanya ke Maresca harusnya. Caballero. Ya, Kan pelatih kipernya dia. Enggak, asisten pelatihnya Enzo Maresca itu Willy Caballero. Willy Caballero, iya. Nah, mungkin nggak sih ternyata Iya. di sosial media ada yang dibilang, wah siapa sih selama 6 game week di IPL ini kiper yang paling bagus? Ada yang bilang Raya, ada yang bilang Alisson. Nyatanya yang paling bagus adalah Sanchez sebelum 2 blundernya dia lawan Brighton ya. Ya. ya in fact iya, cuma maksud gua kalau misalnya Sanchez masih melakukan hal yang sama, padahal harapan ya gue mengamini harapannya Enzo ya, karena emang itu kan taktiknya dia. Kalau misalnya line up-nya kayak gitu-gitu aja dan dia build up-nya nggak jadi, ya buat apa lu punya kiper banyak coy? Soalnya kan emang istilahnya kalau kita lihat kan kemarin lawan Brighton attacking-nya udah bagus, udah banyak Udah lah bagus. golnya. Berarti minusnya adalah di defense-nya kan. Defense. Walaupun sebelumnya ternyata defense-nya ada kita dapat clean sheet gitu kan. Nah, ternyata di versus Brighton ini kelihatan lah, oh ada sedikit goyangnya nih. Siapa tahu nanti buat bagian back atau kiper bakal keganti pas lawan Nottingham Forest. Bener nggak? Menurut lo berdua nih, bagian defense Chelsea. Kalau center back siapa sih pertanyaan gue itu? Badasil. Badiashile Badiashile belum dimainin. Disasi. Disasi waktu itu dimainin di kanan. di kanan. Tosin masih terhighlight di pramusim doang. Tosin buat lawan West Ham bagus mainnya. Iya. Tapi kan Lawan main West Ham. dari awal. Main dari awal. Bahkan Disasi sempat jadi kapten ya. Bisa sih. Enggak tahu gue malah. Disasi apa sih? Enggak, Disasi deh. Sempat Kasih kapten. Edos tau gue. Sebelum Enzo masuk. Nah, ada lagi nggak yang lu mau highlights nih untuk nanti pertandingan lawan Nottingham Forest? Yang ya itu sih ngeliat dari highlight dari untuk Nottingham Forest. Balik lagi ngeliat di pertandingan waktu lawan Brighton kita yang masih gue bersyukur adalah kita paling nggak kita tahu kalau misalnya Lavia masih hidup. Iya. Itulah dia. Setelah musim kemarin. Setelah diusukan meninggal sama lu kan. Musim kemarin dia alpha. Nah, kalau lu Bang gimana? Lawan Nottingham Forest nih Chelsea. Ini gue mungkin ini ya pembenaran dikit ya terkait dengan Sanchez gitu. Kalau gaya bermain positioning kayak Chelsea gitu, resikonya adalah ada blunder-blunder dari lini belakang emang. Lu bisa ngeliat gimana Chelsea yang emang kalau goal kick nih ya, ngoper back balikin kiper balikin ke back yang sisi yang lain gitu kan. Itu memang syarat akan blunder gitu. Ini terbukti juga waktu kemarin Brighton si Versbruggen itu juga sebenarnya bikin blunder kan. Siapa? Beberapa. Versbruggen. Fans Bruggen. Namanya. Maksud gue resiko dari sebuah gaya bermain itu ya kadang ada konsekuensinya gitu. Nah Sanchez memang terlihat dia blunder secara individu, tapi kalau gue boleh bilang dia blundernya itu karena korban dari sebuah Sistem, skema asik. gitu. Atau mungkin Sanchez adalah korban dari sebuah sistem. Woi. Dimiskinkan sistem. Betul. Pemimpin zolim. siapa nama asli Robert Sanchez sebelum dia ganti nama jadi Robert Sanchez ini? Enggak dong. Hah? Enggak, gue tahu apa yang lu berharap gue ngeluarin nama ini kan. Iya, gue juga ada di otak gue juga itu ada. Ada. Oh. Ya kan Robert M kan. Robert M. Ya intinya Sanchez mungkin Robert Manches. nggak salah Premier League anugerahin dia kiper yang terbaik karena emang 2 game sebelum lawan si Brighton ini dia main cukup bagus gitu. Jadi lawan Nottingham kipernya masih Robert Sanchez gua. Nah, ini kita berharap juga di Liga Melon semoga nggak ada yang cedera. Gak cedera. Ya. Karena walaupun udah sebanyak itu pemain Chelsea, tapi ini kelihatannya udah mulai solid. Bener. Sistem kita udah mulai kelihatan nih. Pokoknya setelah international break pertama kemarin itu Maresca udah bilang saya udah mulai cinta dengan squad saya. Gimana dia bilangnya? Saya sudah Sudah mulai cinta. Iya. Udah agak logo Implemento te amo. Tapi La squadra. La squadra. tahun ini gak sih kita ikut yang FIFA World Cup Club itu? Iya, benar tahun ini. Tapi nanti. Ya, itu enak banget coy. Kita squad paling banyak. Lu mau berapa turnamen juga dia. Jadi kalau yang sebelumnya bilang, "Chelsea bikin ormas ya." Memang. Karena Kita ikut kompetisinya banyak. makin banyak.
Tapi menurut lo bakal ada dampak negatifnya nggak sih? Pasti. Misal menit nih. bermain pemain yang sebenarnya bagus. Iya, pemain ego-egonya pemain bintang nih. Misalnya Kungku kayak kelihatannya udah bilang, gue deh mainnya di game-game nggak mantep nih gitu. Gue udah bisa nyetak hat-trick loh. Dia sempat nyenggol Jackson dia sempat juga kan. Iya. Dia bilang kayak, Nggak, tapi emang Jackson tuh harus disenggol si anjing. iya. Ada lagi kira-kira yang lo mau tambahin nih? Prediksi Sebelum- dong, prediksi skor dong. Iya, ini sebelum masuk ke prediksi skor kan. Aduh, aku Hitungannya belum udah yakin. pasti kan prediksi ke Ininya skor. Iya. Gua, Bang Wanda, terakhir Bang Karyo. Yo, simsalabim. Dan sebelum Bang Karyo, nanti kita bakal ada penutupnya dulu kan. Oh, iya. Sebelum lu kan. Nah, prediksi gua nih Ini main di mana? di home. Di home kan, main di Stamford Bridge lagi kan. Lu closing dulu, baru prediksi Iya. kita. Lu closing dulu. Apa? Lu closing dulu prediksi Iya. kita. Enggak, prediksinya gua closingnya adalah sebelum prediksinya Mas Karyo. Oh gitu. Iya. Berarti abis gue closing. Iya. Boleh, Lu boleh. ngasih waktu Mas Karyo biar bisa. Oh, mikir udah dapat, kan? udah dapat. Udah Anjing, cepet dapat. banget gila. Cepet banget Dia sudah dapet mengklaim dia ilhamnya. udah dapet. Ini dapet. tinggal lu untuk menghancurkan. Jadi prediksi lu harus tepat dengan prediksinya Bang Karyo. Biar dia nanti ganti angka gitu ya. Oke, Menurut gua nih, Iya. Prediksi berapa? Nottingham Forest Chelsea versus Nottingham Forest di Yoi. Stamford Bridge. Heeh. Ini skornya pasti bakal 4-0. Wah. 4-0 yang ngegolin Renato ada- Vega 4 salto. Enggak, ada Engkungku. Menurut gue nih, karena Engkungku ada di FPL gue ya. Ini kayak Engkungku bakal ngegolin dan juga akan ada gol pertamanya Jadon Sancho buat Chelsea. Aduh, mark my word. 4-0. Kalau dari Bang Wanda, Gua 2-1. 2-1. Iya. Menang Chelsea. Ya iyalah. Yang gol ini kira-kira ada asisnya siapa? Yang golnya pertama dari Madueke. Madueke. Ya, yang kedua Jackson. Wah, bisa kamu kaptenin ya antara Madueke sama Boleh. Jackson. Nah, sebelum Mas Karyo prediksinya, gue mau ngucapin thank you banget yang udah nonton sampai di menit ini. Thank Jangan you. lupa DM kalau misalnya Thank kamu you. punya brand dan Thank kamu you. pengen jadi sponsor nanti ada live podcast kita. Wih, Wits. mantap ya. Jangan lupa di subscribe dan di like, kasih tahu teman kamu, kasih tahu pasangan kamu yang gak suka Chelsea, siapa tahu nanti jadi suka Chelsea atau yang suka Chelsea lain biar bisa nonton studio bola. Terus kamu komen juga. Ya. Dan sebelum Mas Karyo lanjut nih ya, happy birthday gak sih buat Mas Adit kemarin ulang tahun? Oh iya, Mas Adit. Presiden Presiden Chelsea Indo, Bapak Agung Santo, Bang. selamat ulang tahun. Ini siapa tahu nanti Sama nonton apa? kita bisa diundang Ajak-ajak ke Bali. Bali kan. Biar sama Bang Bex di sana ya. Nah, ini dia moment of the truth-nya. Ding ding Chelsea versus ding ding. Nottingham Forest versi Mas Karyo. Ini gue tahu nih, nanti kalau misalnya gue nyebut angka, ditanyanya bukan siapa yang ngegolin, kenapa. Jadi yang dari tadi gue pikirin adalah kenapanya. Iya Ya. iya iya. Berapa dulu nih prediksinya? Prediksi gue 3-0. 3-0. 3-0. Chelsea bakal 3-0. Bakal bisa 3-0. Kenapa? Kenapa? Kalau 0-3 United lawan Tottenham. Mau ame-ame. Belala kupu-kupu. Siang Siang makan makan nasi. nasi. Kalau malam hina MU.